Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'roni, mahasiswa PPG UINSI Samarinda. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2025, saya akan mengambil video pelaksanaan UKIN di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatus Sibyan, Desa Sungai Melaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Mari kita saksikan video tersebut. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar, Mbak? Baik. Nah, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, tahu kita akan belajar apa hari ini? Tahu. Kemarin, ya, kita akan belajar hari ini, yaitu tentang hukum mim mati atau mim sukun. Kemarin kita sudah belajar mengenai hukum wakof, tanda wakof. Nah, tahu tanda wakof kan? Apa tanda wakof? Iya, tanda berhenti. Kemarin kita sudah belajar mengenai tanda-tanda wakof dalam Al-Quran. Berarti ada tanda berhenti yang dipakai di dalam Al-Quran. Tanda berhenti, tanda melanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukum mim mati. Ada yang tahu apa itu hukum mim mati? Apa hukum mim mati? Kenapa bisa dikatakan hukum mim mati dan apa itu mim mati? Ya. Apa dah? Nah, ya, jadi mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, itu yang disebut dengan hukum mim mati, ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu hukum mim mati, ya. Kan kalian Bapak akan menjelaskan. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu adalah mengetahui pengertian hukum mim mati. Jadi, apa tujuan Yang pertama kalian harus tahu apa itu hukum mim mati nanti. Apa mim mati ini, mengapa bisa dikatakan sebagai mim mati. Terus yang kedua, mengetahui macam-macam hukum mim mati. Nah, mim mati ini ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu mengalami beberapa hukum, ya. Ada berapa hukum nanti, ada 1, 2, atau 3. Terus yang ketiga, mengetahui perbedaannya dan macam-macam hukum mim mati. Jadi ada perbedaannya antara hukum yang 1, hukum yang 2, dan hukum yang 3. Yang keempat, kalian berikan contohnya. Jadi contoh hukum mim mati dalam Al-Quran, ya. Jadi itu, ya. Nah, sekarang lanjut. Nah, hukum bacaan mim mati yang pertama, hukum mim mati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah idhar syafawi, ifa syafawi. Yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga adalah idhar syafawi, ya. Terus, nah ini jadi pembagiannya. Idgham bacaan hukum mim mati, ifa syafawi apabila bertemu dengan huruf ba. Dikatakan idgham mimi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim. Idhar syafawi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, ya. Ya, ifa syafawi kita tengok.
apabila hukum bacaan yang menyamarkan atau membunyikan huruf mim, hukum bacaan ifa sawawi terjadi apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi sederhana. Jadi misalnya ini mim mati, ya, ini ba-nya bertemu dalam, ya, di lain kata di dalam satu kalimat. Jadi bisa dikatakan bahwa huruf ifa safawi hanya ada satu, ya, ini huruf ba hukum. Jadi hurufnya hanya satu. Dikatakan ifa safawi hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ba. Terus yang kedua, cara membaca ifa safawi yaitu dengan samar-samar, ya. Nah, samarkan antara mim dan ba terdengar seperti didengung-dengungkan. Nah, contohnya seperti apa? Ya. Nah, contohnya yang pertama adalah dakhaltum bihin, ya. Tarmihim bihijar. Terus wahum bil akhirah. Terus sahibukum bimajnun. Itu adalah contoh-contoh dari ihfa safawi, ya. Terus yang kedua, ya, idgham mimi atau idgham utama lain, ya. Dikatakan idgham mimi adalah mim mati bertemu dengan mim, ya. Mim mati bertemu dengan mim, ya. Ingat, intinya pembelajaran mengenai hukum mim mati ini adalah intinya itu adalah mim sukun, ya. Mim sukun, ya, atau mim mati. Intinya ada di situ. Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, itu baru disebut dengan hukum mim mati. Yang kedua itu mimi. Jadi hukum bacaan apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Jadi bila dikatakan bahwa huruf idgham mimi hanya ada satu, yaitu huruf mim, ya. Cara membaca idgham mimi yaitu dengan menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan menjadi dibacakan didengungkan. Mim. Jadi contohnya kita tengok contohnya. Ya. Alaihim muqsadah. Jadi itu contohnya. Jadi bunyi mim dia dengan mim selanjutnya itu didengungkan. Di situ alaihim muqsadah, mim sukun bertemu dengan mim. Di situ ada mim sukun, temu setelahnya dengan mim. Alaihim muqsadah. Ya, terus qulubihim makanu. Di situ ada mim sukun bertemu dengan mim. Jadi bacanya qulubihim makanu, ya. Terus yang kedua, qulubihim makanu yaksibun. Di situ sama qulubihim juga makanu yaksibun. Terus yang keempat adalah rabbihim min. Itu adalah salah satu contoh dari idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Terus yang ketiga, ya, idhar siapa? Idhar syafawi yang paling banyak, ya. Nah, kenapa dia yang paling banyak? Di antara huruf hijaiyah hampir semuanya adalah idhar syafawi kecuali mim dan ba. Jadi paling banyak adalah idhar syafawi di antara huruf hijaiyah tersebut, ya. Nah, idhar syafawi adalah hukum bacaan mim yang terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba, ya, selain huruf ba dan mim. Dikatakan idhar syafawi. Cara bacanya gimana? Terang. Sebagaimana biasanya kita baca idhar. Kalau dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin, idhar dibaca jelas atau terang. Sama idhar syafawi juga dibaca jelas atau terang, ya. Nah, tanpa dengung dan tanpa mulut tertutup, jadi terang. Contohnya kita tengok. Yang pertama adalah wamra'atuhu hammalatal hatab. Di situ ada mim mati bertemu dengan ro. Jadi wamra'atuhu tanpa menutup bibir, tanpa dengung. Ya, ingat. Terus yang kedua, antum abidun. Pertama memang antum nun mati ketemu dengan ta, itu dalam hukum nun mati dibaca dengan ifa. Antum, tapi mim mati temu dengan ain itu adalah idhar syafawi. Jadi antum abidun, ya.
Terus yang ketiga lakum dinukum, ya. Mim mati ketemu dengan zal. Terus lam yalid wa lam yulad. Nah, itu ya, dibaca terang. Terus banyak sebenarnya. Yang kedua adalah alhamdulillah. Mim mati ketemu dengan zal. Alhamdulillah. Terus sayyiatihim hasanah, ya. Hasanah juga. Sayyiatihim hasanah. Jelas, tanpa dengung, tanpa samar, ya. Wa yamna'u. Nah, nun mim mati ketemu dengan nun. Wa yamna'u nal ma'un. Terus alam taro. Nah, alam taro, ya kan? Al mim mati ketemu dengan ta. Terus balaunahum kama, mim mati bertemu dengan kaf. Terus anhum waradun, ya. Anhum waradun, mim mati bertemu dengan waw. Nah, ini sekelumit penjelasan atau sedikit penjelasan mengenai, ya, bacaan mengenai hukum-hukum mim mati yang terjadi dalam Al-Quran. Nah, sekarang Bapak ada tugas, buat ada masalah, ada beberapa masalah yang sering orang biasanya paham di dalam teorinya. Oh, ini Pak, bacanya ini. Oh, ini hukum mim matinya ketemu dengan ini, paham teorinya, tapi dalam pelaksanaan, dalam prakteknya rasanya tidak tahu atau tidak paham. Nah, sebelum Bapak mulai tugasnya, dari ketiga macam tersebut ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kalian buka LKPD kalian di barisan di baris yang kedua, di baris yang kedua itu ada 2 surah yang Bapak taruh, yaitu yang pertama adalah surah Al-Fil, yang kedua adalah surah Quraisy. Sekarang tugas kalian, belum, sebelum Bapak bertugas, nah, kita buat kelompok dulu. Nah, silakan kalian buat kelompok. Di sini terjadi 5 orang, di sini 6 orang, sini 6 orang, di sini 4 orang, di sini masuk 5 orang, nah di sini 5 orang. Jadi kita buat kelompok dulu. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan kedua ayat tersebut, yang mana yang termasuk hukum idhar syafawi, yang mana yang termasuk idgham mimi, dan yang mana yang termasuk ifa syafawi. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya. Udah semua ya? Oke, duduk. Nah, sekarang Bapak akan minta salah satu dari perwakilan kelompok untuk mendemonstrasikan hasil dari diskusi yang telah kita lakukan. Ya. Nah, dalam bacaan surah Al-Fil. Nah, kita tengok. Yang pertama kita tengok. Baca lagi. Bacalah. Iya, mim mati bertemu dengan mim, itu dalam surah Al-Fil, ya. Terus yang kedua, alam yaj'al, mim mati bertemu dengan ya. Lanjut. Iya, dibaca ifa safawi. Terus
Alam taro, mim sukun bertemu ta. Dibaca izhar safawi. Iya, dibaca idhar safawi. Terus Wa amanahum mim. Mim sukun bertemu mim. mim, mim mati bertemu dengan mim. Betul? Iya, jadi tepuk tangan untuk kawan-kawan sekalian. Ya, jadi itu hasil diskusi kita mengenai hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, ya. Sekarang kita baca sama-sama bacaan surah Al-Fil dan surah Quraisy, ya. Sekarang kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi sekarang kegiatan terakhir Bapak akan nanyakan mengenai hukum mim mati, ya. Yang pertama, mengapa dia dikatakan dikatakan sebagai ihfa safawi? Ada yang bisa jelaskan? Ya, silakan, Mas Askia. Karena mim sukun bertemu dengan ba. Ya, jadi ihfa safawi itu adalah mim sukun bertemu dengan ba. Terus yang kedua, mengapa dia dikatakan itu mimi? Ada yang bisa jawab? Silakan, Mika. Karena mim sukun bertemu Karena dengan mim sukun bertemu dengan mim. Terus ada yang bisa nyebutkan mengapa dia dikatakan idhar safawi? Kenapa? Ayo Mas Da, silakan. Karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan Iya, mim selain dan ba. Jadi itu berkaitan dengan hukum mim mati. Ada tiga macam, yaitu mim idhar safawi, idgham mimi, dan idhar safawi. Jadi membedakannya adalah kalau mim sukun bertemu dengan ba ihfa safawi, kalau mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi, kalau mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim disebut dengan sebut idhar safawi. Paham? Jadi itu yang disebut dengan hukum mim mati, ya. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Nah, ketua kelas silakan pimpin doa untuk pulang. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.